Siap. Makasih, Bang. Mbak, syuting horornya sebelah sana, Mbak. Mobil bos gue tuh. Balikin. Kenapa dia dulu? Masih lo pegang-pegang aja. Hah? Bentar ya. Buka baju. Dasar lo ya, kelamaan! This concludes our broadcast day. Pak, cari apaan? Pak, silakan. Yang dingin biasa. Ini aja, Pak. Oh, yaudah ambil. Sama ada roti, Pak. Ada tuh roti. Oh, iya, boleh, Pak. Ya, goceng 2. Goceng 2 ya? Iya. Sama kopi deh, Pak. Kopi, oke, gue bikin dulu ya. Ayo dulu dong, jangan kabur aja, lu belum bayar. Hei, lu belum bayar. Jangan kabur aja. Rugi dah gua. Lu bisa bawa motor, Kak? Ampun, Bang. Ada roti. Gue nggak doyan roti. Lu ganti di mobil gue. Hah? Mbak, saya sakit, Bang. Ibu saya sakit, Bang, di rumah, Bang. Roti aja, Bang. Roti, Bang. Rasa keju, Bang. Gua kagak doyan roti. Dunia tipu-tipu lo. Lo sekarang ikut gua kerja. Ya, lu tinggal motor. Lu parkir, Sob. Lu parkir. Lu pindahin motor. Pindahin mana, Bang? Lu ikut gue. Roti, Bang. Cepat. Pindahin motornya lama bener lo. Lu taruh situ aja udah. Udah ikut gue masuk. Lo nggak usah keluarin lagi tuh roti. Gue nggak butuh roti, gue butuh tenaga lo. Kita mau ngapain sih, Bang? Udah, selama lu ikutin perintah gue, lu aman. Lu nggak usah mikirin tuh gimana caranya ganti di mobil. Tapi rumah saya belok situ, Bang. Gue nggak peduli rumah lu gimana. Bang,
mau ngapain bang? Udah, ikut gua aja, oke? Abang nggak mau rotinya nih? Mau ngadain roti? Makan nih bang. Karena gitu nggak usah pakai makan. Panik bang. Ada jantung bang saya bang. Aneh juga ada jantung. Nah, Ini itu tuh, betul lah tuh. Tuh sasaran gue tuh. Apaan bang? Mau ngapain? Oh, yang warnanya hijau lontong. Waduh. Mau ngapain kita bang? Udah, lu ikut aja. Nah, kita ikutin dulu dia. Kemana nanti? Nah ini bang. Biarin aja, biarin di jalan. Abang ke dalam atau mobil? Udah, lu diam, lu ikutin perintah gue. Tuh bang. Ini mah dekat rumah saudara saya bang. Udah, lu Kita diam. pulang aja. Lu baca doa. Bentar lagi kita eksekusi tuh. Eksekusi bang. Mau diapain bang? Bang mending antar pulang ya bang. Antar pulang bang. Antar pulang. Gue tembak lu, diam. Lu ambil tuh pistol di bawah jok. Hah? Lu ambil pistol di bawah jok. Jok depan. Masukin celana tuh. Salah gua. Salah gua. Masukin di situ. Nah, masukin celana. Nah, siap-siap lo. Mau ngapain bang? Lu keluarin tuh pistol, lu suruh dia berhenti. Ya? Iya. Yang galak muka lo. Muka lo yang galak. Yang galak muka lo. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti! Minggir. Minggir! Berhenti gak? Berhenti! Berhenti gak? Berhenti! Hei! Hei! Berhenti! Turun. Turun lah. Apaan? Apaan? Diam melawan. Mau ngelawan? Bungkus palanya. Ayo. Tidur kan lo? Pegangin. Bye-bye. Ya, masuk. Belakang. Masuk. Apa? Dan, lu bawa ikutin gue ya. Siap. Nice job guys. Jadi ini pemiliknya. Oh ini Mas Karno itu ya. Ini ownernya. Mobilnya begini. Ya elah Mi. Aneh mau bisa nyari mobil kayak beginian. Banyak di pasar loak. Kok ditampar sih? Cot. Oke. Salahnya Nice apa? job. Kerjaan kalian semua lancar. Diselesain ya. Aku cabut dulu. Thank you. Cabut nih. Udah. Cabut.
Bang Karno. Bang Karnos. Di mana nih? Karno bukan S. Karno. Oh, iya. Bang Karno. Bang Karno itu punya bengkel namanya Kencis ya, Bang. Betul gitu, Bang? Ya. Maaf, Bang. Iya. Ini ada buka Bang. Siap. Bener Bang. Bengkel Abang namanya Kencis. Karno Emergency Service. Oh, kepanjangannya. Ya. Oke, visi misi Abang dalam membangun bengkel Kencis ini itu seperti apa? Ingin menciptakan G-Class tuh yang luar biasa. Jadi Bang, berarti Abang modifikasi semuanya, custom semuanya? Iya. Atau apa, Bang? Dari interior, eksterior, performa mesin dan maticnya juga bisa diandalkan. Oke, berarti Abang Untuk segala medan. Untuk segala medan? Maksudnya gimana tuh, Bang? Ya mobil ini kan mobil 4x4. Jadi untuk medan lumpur juga bisa buat medan aspal. Karena mesin standar dia tuh ya bisa dibilang boyok lah. Jadi kita bikin supaya G-Class ini lebih luar biasa lagi. Nggak kalah dong sama yang jiwa-jiwanya muda. Ini kan mobil tua, tapi performanya masih berjiwa muda. Gitu. Gimana caranya? Ya swap engine, ganti matic. Karena standar 280G itu manual, nggak ada tenaganya. semua tipe 280 itu Iya. manual. Ya ada sih beberapa matic, tapi dia nggak terlalu banyak. Dan itu bisa dihitung. Gitu. Dan dia hanya 2.800 cc. Oke, dari mobil yang tadi kita lihat, Bang. Ya. Itu mobil awalnya itu tipe apa? Tahun berapa itu, Bang? Itu 280G tahun 1986. 1986. Ya. CC-nya 2.800 cc, 4 speed manual, 4x4 aktif. Manual tapi. Ya, Dan manual. itu udah dimodifikasi semua tuh, Bang? Udah dimodifikasi. Tapi Jadi- pernah sempat ada kendala nggak sih? Kayak mesinnya atau apanya, kayak mesinnya atau apa gitu, Bang? Pada saat perpindahan. Ada pesan transmisi perpindahan. manual menjadi matic. Nah, Itu hanya proses saja, proses. Proses. Yang dimodifikasi itu apa aja tuh, Bang? Dari sebelum menjadi seperti ini sampai menjadi yang kita lihat, Bang, betul. hijau. Bagus. Jadi yang dimodif itu mesin menggunakan 3.700 cc. Dari 2.800. Ya, Oke. menggunakan matic 5 speed 7226. Diambil dari mesin S350 tahun 2004. Cabutan itu, Bang. Iya. Swap engine. Oh, swap Swap engine istilahnya. engine. Jadi dari mobil utuh kita pindahin. Oke. Itu untuk mesin dan matic. Terus kalau untuk interior kita ambil juga dari S350 W220.
Interior, dashboard, terus console box, semua panel-panelnya berfungsi normal. Jadi bukan hanya variasi, tapi memang semuanya dibuat untuk ada fungsinya. Normal. Kalau untuk eksterior itu sesuai selera masing-masing. Kadang-kadang ada yang suka tampilannya maco, ada tampilannya klasik kuno, ada yang suka tampilan gaya muda, G63, G55. Nah, itu sesuai selera masing-masing. Karena mobil ini mobil hobi. Bagaimana caranya kita bikin mobil hobi ini nyaman dipakai jarak jauh. Hijau jarak jauh. Oke bang, yang kita mau tanya di sini kan seperti kita lihat dong, di depan ruang kemudi, di luar jendelanya kan ada kayak itu pembuangan knalpot atau apa itu bang? Fungsinya? Itu Ya? snorkel. Snorkel. Nah, itu snorkel itu tuh Itu supaya nanti kalau kita lagi turun ke sungai itu tidak kesedot air. nggak kerembes ke mesin. Rembes. Jadi filter udaranya itu nggak nyedot air. Berarti dengan kata lain, walaupun dalam kondisi kiri kanan depan belakang dikelilingi sama air, mobil ini masih bisa berjalan secara normal. Yes. Di kedalaman berapa mobil ini masih bisa berjalan secara normal, Bang? Wah, itu sih bisa. Saya sih belum pernah nyoba. Cuman karena mobil ini saya nggak mau ditemplung-templungin ke lumpur. Cuman kalau buat yang standar-standar tuh biasa di luar negeri tuh biasanya tuh kalau ekstrim tuh sampai 1,5 meter. 1,5 meter berarti. Tapi nggak tahu itu bisa lewat apa enggak. 1,5 meter berarti 1,5 pintu. Lebih ke atas tuh. Ya. Harusnya kalau nerbang banjir doang mah aman tuh. Aman. Jakarta kan musim banjir ya. Oh, Jakarta udah nggak banjir sekarang, tenang aja. Terus kalau eksterior catnya tuh warna apa aja bang biasanya bang? Mobil ini sudah dicat dengan 4 warna dulunya. Sebelum terakhir ini. Terakhir ini. Awalnya hitam, terus hijau army, hijau stabilo, dan terakhir ini orang nyebutnya hijau tosca. Tapi saya nggak setuju ini hijau tosca. Ini hijaunya apa ya? Hijaunya rumput laut. Adem-adem gitu ya bang? Iya. Kenapa mereka melakukan pemindahan sampai 4 kali ganti warna kira-kira? Bosen, boring. Soalnya mobilnya, ya mobil kesukaan kan begitu. Oke, berarti mobil yang abang bawa ini itu diperuntukkan untuk off-road apa jalan biasa, istilahnya apa itu bang? Kalau off-road kan yang Ngaspal. Aspal, istilahnya aspal. Ngaspal. Jadi ini saya ciptakan mobil ini buat kalau saya pergi keluar kota ke Surabaya, ke Malang, Lampung, pulang kampung saya Lampung. Oh, Lampung. Ini mobil udah 3 kali ke Lampung dengan beda-beda warna. Yang pertama hijau army, yang kedua hijau stabilo, yang terakhir hijau ini. Iya. Tapi orang Lampung nggak bingung? Nggak bingung. Yang bingung malah ini ada tuh waktu kita lagi pulang, kita di stop sendirian, waktu itu masih warna hijau army. Yang lainnya pada lewat, kita di stop, disangka kita TNI nih, kan hijau army. Nah, dicek STNK, BPKB, SIM, normal semua. Untungnya normal dan surat ini lempeng. Tapi berarti dengan mobil yang warna hijau itu dengan surat yang tertera di STNK? Memang warnanya hijau metalik sebenarnya. Jadi saya pakemnya dulu nggak mau lepas dari warna hijau. Oh yang penting Jadi, ada hijaunya ya bang? Ya, justru dulu awalnya hitam itu saya rubah menjadi hijau karena nggak sesuai dengan STNK-nya dulu. Itu makanya saya rubah menjadi warna hijau. Hijaunya itu 3 model waktu itu. Hijau army, hijau stabilo, yang terakhir hijau ini. Gitu. Nah setelah di stop hijau army, udah jangan hijau ini lagi dah. Kita orang sipil, orang biasa aja. Ya udah, gantilah hijaunya. Gitu. Berarti Bang Karno mempunyai mobil ini biasa digunakan hanya untuk jalan-jalan, daily, sehari-hari, atau memang ada peruntukan khusus untuk acara, misalkan? Nggak ada. Jadi mobil ini emang mobil harian, siap keluar kota, cuman nggak pernah ke lumpur. Pernah waktu itu kita pernah ke lumpur,
itu di Hopland, Cijeruk. Cuman ya karena memang dia buat peruntungan 4x2 ya jadi dia diderek karena dia mater waktu itu. Sama teman-teman kita sekalian test drive. Gitu. Tapi ya bang, kalau misalkan abang juga makainya buat sehari-hari juga gitu kan, jadi bakal boros nggak sih bang mobil? Bensinnya saya kasih pertalite. Pertalite bang? Pertalite. Dia ini karena 4x2 jadi otomatis lebih irit. Dan saya mengejar time is money. Jadi saya harus cari kecepatan. Ini mobil tercepat. Karena cc-nya udah 3.700, percepatan matic-nya 5 speed. Berarti Matic ini ya? Matic. 1 banding berapa tuh bensinnya bang? Terakhir saya ngitung 1,7,8. Jadi 1 banding 7,8. Ya hampir 1,8 lah kalau di buletin. Terus tapi bang ini selain kayak yang tadi kata abang tuh bensinnya irit, kira-kira ada kelebihan lain nggak sih? Kelebihannya mobil ini nih nyaman. Nyaman ya? Saya pakai mobil ini nggak pernah rasa capek. Jakarta Malang PP ayo, Jakarta Lampung PP ayo. PP tuh bang ya? PP. PP. Terus kalau perawatan segala macam itu susah nggak? Karena kan yang kita tahu nih bang, Ram ya, ini kan perpindahan yang tadinya manual menjadi matic. Jadi Matic. Perawatannya gimana? Kalau perawatan semua mudah, spare part banyak, dan harga terjangkau. Saya jamin dibandingkan dengan mobil-mobil terbaru. Itu. Makanya saya sering pakai. Justru mobil ini semakin dipakai semakin ketahuan apa penyakitnya. Dan itu saya bantah semua bahwa mobil ini memang mobil harian dan bisa dipakai. Saya tiap hari pakai. Tiap hari pakai banget. Tiap hari bang. pakai. Tapi pernah nggak sih bang, waktu ada yang rusak terus harus ganti spare part? Spare partnya pernah ada yang inden apa gimana gitu bang? Pemesanannya? Sebenarnya kalau untuk tipe-tipe aksesorisnya harus inden. Oh, harus Tapi inden. kalau untuk mesin itu jarang sekali yang inden. Gitu. Jadi tergolongnya masih tergolong ya mudah lah, gampang perawatannya. Berarti yang seperti Bang Karno bilang, mobil ini kan bisa dibawa kemana aja dan sudah di test drive. Sudah dites Ke Lampung, kemana lagi yang terjauh dari titik Jakarta bang? Malang, Magetan. Magetan itu waktu jenguk anak di pesantren. Dan itu semuanya dalam perjalanan tidak ada menemukan masalah apapun. Normal, nggak ada pernah masalah. Malah pernah pelampungnya ngaco. Itu doang sekali. Tapi nggak taunya begitu diisi full tank lagi naik lagi dia. Ngaconya Cuman gimana? itu aja. Ya kita nyangkanya bensinnya masih setengah. Nggak taunya udah habis di pinggir tol, di tengah-tengah tol. Kita akhirnya dibantu sama rescue tol, isi bensin udah jalan lagi. Itu berarti bermasalah hanya di indikator Pelampung bensinnya aja ya, atau bensin? pelampung bensinnya bermasalah. Tapi ya bang, ya kayak yang kita tahu juga ya Ji ya, kalau mobil-mobil lama itu kan biasa temperaturnya juga suka naik gitu bang, yang AC-nya segala macem gitu, entah kadang suka nggak dingin, tiba-tiba jadi panas, itu gimana? Apa itu ngalamin juga nggak sih bang mobilnya? Kalau untuk AC belum pernah ngalamin. Belum. Tapi kalau yang sering bermasalah itu di mobil ini nih sering ganti ban. Malah bannya bang? Iya, kan sering pakai. Jadi bannya botak, wah ganti ban, spuring, balas. Itu aja sih, itu pun masih dalam keadaan yang ya normal-normal aja lah. Oke gengs, kalau misalkan kalian banyak yang nanya kenapa kita sering lihat ke depan, karena mobilnya di depan kita, makanya kita sering lihat ke depan ya udah. Iya benar. Oke, ada tips gak sih bang buat kita-kita nih yang memang masih awam dalam dunia otomotif dan sebagainya? Kiat-kiat khusus dalam cara merawat mobil ini. Dan kalau mau mulai modifikasi, awalnya gimana gitu? Jadi kalau mau melihara mobil ini, kita harus tentukan dulu mobil ini untuk apa, mau kita pakai buat apa. Fungsinya mau buat pakai harian, nggak pernah kelumpur, ya kita bikinlah 4x2 supaya apa? Sesuai dengan fungsinya, tidak boros. Tapi kalau mau buat off-road, ya berarti harus 4x4-nya aktif. Nah itu yang biasanya bermasalah di kopel depan. Biasanya dia suka geter, lari 80 dia geter. Tapi itu ada bengkel khusus buat ngebalasnya, itu ada. Jadi
tipsnya buat ngerawat mobil ini nih, kita harus tahu dulu fungsinya nih, kita punya mobil ini mau buat apa? Buat off-road, apa buat jalan 4x2. Nah, itu geng. Gitu. Jangan asal beli, kegunaannya nggak tahu untuk diapakan. Benar nggak, Dam? Benar, banyak nih zaman sekarang nih, Bang. Terlebih ada orang yang memang ada dananya, di asal beli. Nah, itu jadi Menggunakan pemborosan tuh. Pemborosan. Pemborosan. Dia mau kemana? Jadi kiat-kiatnya adalah kita harus tahu dulu mobil ini untuk apa, Bang ya? Ya. Untuk apa? Itu berarti, gengs. Jangan asal beli. Jangan asal beli. Konsepnya juga harus mateng. Harus matang. Terus Bang, untuk next projectnya nih, ada apa aja gitu? Planningnya ke depannya gitu. Sekarang saya lagi bikin SWB, Apa tuh? short wheelbase. Kalau ini kan long LWB, long wheelbase. Nah, kita bikin yang short wheelbase. Kebalikannya berarti, Bang? Lebih pendek. Ya, oke. Short. Jadi dia 2 pintu. Cuman saya mau bikin ini 4x4-nya aktif. Wah, kenceng banget dong Bang, pasti Bang. Bukan kenceng, justru dia buat kelumpur. Saya mau Memang buat tes, off-road berarti? ya buat off-road. Tapi dia off-roadnya off-road yang udah canggih. Canggihnya dia adalah all wheel drive, jadi AWD. Saya jadi pengen nanya nih Bang, penasaran dari tadi. Kendalanya yang paling susah apa sih Bang waktu modifikasi tuh? Kalau modifikasi itu yang jelas harus sabar. Harus sabar. Ya, waktu. Nah, itu kalau nggak sabar-sabar, wah udah, yang ada nanti berantakan semua. Itu. Bayi aja 9 bulan. Baik tuh, Bang ya? Bayi Itu tuh bayi. 9 bulan gitu. 9 bulan aja belum bisa lari tuh. Ya kan, masih dimandiin, dipopokin ya kan. Nah, itu bayi. Berarti bangun G-Class kalau belum 1 tahun mah belum ada apa-apanya, masih bayi. Minim-minim itu kalau bisa perfect tuh 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Tuh. Oke. Berarti setahun itu belum mumpuni, Bang ya, kasarnya? Loh, Belum itu maksimal. baru ya swap engine, nentukan interior, konsepnya mau ini gitu. Oke, Bang. Ini informasi yang sebenarnya gue gatal dari tadi, Dan. Apa tuh sih? Estimasi biaya yang diperlukan dalam hal untuk memodif dari standar sebagai patokan kita gunakan mobil yang Abang bawa. Itu berapa estimasi biaya atau mungkin ada exactly numbernya? Kira-kira berapa gitu ya? Atau mungkin bisa benar angka pas Segitu. angka pas. Angka pasnya. Berapa Bang kira-kira Bang? Iya penasaran nih. Sebenarnya kalau angka itu variatif lah, Variatif. dan variabel dan fleksibel juga gitu. Karena semua tergantung dari eksteriornya dia mau apa nih, ya kan? Interiornya mau pakai apa gitu. Ini biaya minimal sama biaya maksimal ya. Ini Ya, bicara gitu aja nih. Minimal itu 250 juta. Minimal. Minimal. Maksimalnya 500. Berarti Itu di luar bahan tuh. Di luar bahan Di maksudnya luar gimana tuh, bahan. Bang? Ya di luar mobil G-Class-nya itu sendiri. Misalkan punya mobil G-Class, Oke. tambah 250 minimal. Maksimalnya mobil G-Class ditambah 500 juta. atau bisa dalam koridor unlimited kali, Bang ya. Iya, bisa. Tergantung kapasitas si ownernya Ya. yang punya mobil tersebut. Tapi kita kadang-kadang nyaranin paket hemat. Ada paket hemat ya Bang? Ada paket Paket hemat. hematnya itu seharga 250 juta tadi atau gimana? Ya kurang lebih seperti itu. Cuman kadang-kadang gini, karena ini mobil hobi, Ya. jadi kadang-kadang lapar mata. Oh, tadinya mau ini doang. tiba-tiba Nambah jadi nambah ini. Nah, Aduh, gua konsekuensinya adalah ketika sudah menentukan konsep dan berubah di tengah jalan, konsekuensinya satu, Iya, ya. biaya. Ya. Yang kedua, waktu. Ya. Jangan sampai mau berubah konsep tapi tidak mau menambah waktu dan tidak mau menambah biaya. Itu yang repot. Gitu. Makanya sebelum menentukan konsep itu dari awal tuh harus paten dulu. Saya maunya ini, saya maunya ini, saya maunya ini. Nah, kita ngejalaninnya juga enak. benar-benar. Seperti yang Abang bilang, itu estimasi biaya minimal at least 250 juta. Jikalau memang ada orang mempunyai uang 250 juta di luar mobilnya, itu sudah bisa dapat perubahan apa aja dengan angka 250 juta, Bang? Itu Bang. Swap engine dari 2.800 ke 3.200 biasanya. Interior sudah full restock sama cat. Cat fisik 250. Tapi itu tidak merubah speknya dia eksterior, karena biasanya
eksterior itu di luar. Nah, jadi Bang, kalau untuk budget 250 juta itu tuh kan yang paling nominal tuh. Ya. Paling minimal. Ya kan? Paling minim. Itu dapatnya kalau interior apa aja tuh, Bang? Yang diubah gitu. Yang diubah. Jadi kalau dashboard itu full pakai punya S-Class. S-Class. S-Class yang tahun 2004. 2004. Tahun 2000 ke atas lah. Oke. Terus kisi-kisi AC, panel woodnya, climate AC, konsol box, sampai speedometer tuh ganti semua. Dan dia fungsi normal. Kan dia metrinya triptonic tuh. Nah, triptonicnya kelihatan tuh di speedometer. Posisi D, P, R, N, D, 3, 2, 1 dan seterusnya. Jadi itu semua normal, temperatur normal, lampu-lampunya semua fungsi normal, sen, dim, Hidup ya, Bang, berarti bukan cuma ya variasi pokoknya doang. kelihatan udah mobil baru. Ya. Gitu. Namanya restorasi. Restorasi. Kayak lahir kembali gitu ya, Bang ya? Ya bukan lahir kembali, justru malah dia dari tampilan tua ke tampilan yang lebih modern. Newborn. Newborn. Ya. Joknya aja elektrik. Waduh. Joknya aslinya dia tuh nggak enak banget, pegel, aduh, udah gitu busa-busa itu bertepos gitu kan. Nah kita ganti yang elektrik, busanya masih seger gitu kan. Nah, jadi Terus bisa mijit gitu belakangnya. oh ada, ada. Elektrik. Oh, ada, beneran. Itu ada di tipe W212 yang tahun 2010. Oh, bisa mijit. Bisa. Itu bisa fungsi normal. Ini rahasianya kenapa nggak pegel keluar kota. Nah, itu. Makanya ini mobil ini udah diciptakan menjadi yang mobil yang luar biasa. Gitu. Karena budgetnya tadi juga luar biasa. Lumayan. Anda berminat? Insya Allah. Oke, Bang Harno, sepertinya informasi yang kita gali sudah mencapai titik seperti apa yang kita inginkan. Dan Yakin? insya Allah. Insya Kalau Allah. misalkan memang ada yang tertinggal, tinggal visit langsung ke Bang Harno. Benar. Kita kembalikan Bang Harno ke alamnya. Kalamnya. Siap Bang, kalamnya Bang. Iya. Thank you, Bang. Terima Ikat kasih. kembali. Yuk. Waduh. Iya. Sampai berapa lama nih? Tunggu saja. Jangan banyak komentar Bang. Ya. Gelap nih. Aduh. Woi, gimana nih? Mobil gua mana? Kurang ajar si Eko nih. Woi, mobil kesayangan gua tuh.